Presiden Joko Widodo bersama keluarga lengkap dengan kedua cucunya Lalembah Manah dan Jan Etes mengunjungi kawasan wisata Solo Safari, Kota Surakarta, Jawa Tengah yang telah menyelesaikan revitalisasi Senin sore. Memasuki area dalam kebun binatang yang dulunya bernama Taman Satwa Taru Juruk atau yang kini dikenal Solo Safari, rombongan keluarga Presiden disuguhkan dengan beragam satwa. Presiden mengaku diajak Wali Kota Solo yang merupakan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka untuk melihat revitalisasi kebun binatang dan menurutnya semua sudah sangat baik. Apa masukan? Enggak, saya hanya melihat-lihat. Saya hanya ingin ditunjukin ya saya datang itu. Tanyakan ke Pak Wali atau ke manajemen di sini. Lebih detail. Terkait Mas Gibran. Sementara itu, General Manager Solo Safari Sinta Aditya menyebut bahwa Solo Safari merupakan salah satu taman bermain yang akan menjadi ikon baru kota Solo. Tadi sudah ditinjau, jadi memang kita dalam tahap persiapan terakhir. Siang dan malam kami coba selesaikan untuk bisa soft opening dari tanggal 27 nanti. Progres revitalisasi Solo Safari fase pertama sudah mencapai 90% dan akan dibuka untuk umum pada tanggal 27 Januari mendatang. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Usai jeda kami akan segera kembali pemirsa, tapi sebelumnya kita akan melihat azan maghrib berikut ini. Pemirsa, beda tuntutan hukuman 5 terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua menuai polemik. Warga menilai jaksa tidak adil lantaran menuntut Eliezer 12 tahun dibandingkan Putri Chandrawati yang hanya dituntut 8 tahun penjara. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Di mana keadilan negara ini? JPU nggak beradab. Bubarin bidangnya. Jadi betul-betul tidak adil buat kami, orang tua rakyat yang kecil ini tuntutan ini. Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua memasuki babak akhir. 5 terdakwa yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Richard Eliezer telah menjalani sidang tuntutan. Jaksa menuntut terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati 8 tahun penjara. Sementara Ferdi Sambo dituntut hukuman seumur hidup. Adapun Richard Eliezer yang menjadi justice kolaborator dituntut lebih berat dibandingkan Putri yang mengetahui skenario pembunuhan yakni 12 tahun penjara. Pendukung Eliezer pun berteriak mendengar tuntutan tersebut. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Mohon kepada para pengunjung untuk tetap tenang. Mohon kepada pengunjung untuk tetap tenang. Tolong hargai persidangan ini. Para pendukung Eliezer yang mayoritas emak-emak menyebut jaksa tidak adil karena Eliezer hanya ajudan yang mendapat perintah dari atasannya. Perintah atasan, nggak bersalah dia. Di mana keadilan negara ini? JPU nggak beradab. Bubarin bidangnya. Sementara orang tua Brigadir Yosua menilai tuntutan yang dijatuhkan kepada Putri Chandrawati terlalu ringan atas pembunuhan Brigadir Yosua. Sambil menangis, ibu Brigadir Yosua berharap hakim bisa mengambil putusan yang setimpal atas pembunuhan anaknya. Jadi betul-betul tidak adil buat kami, orang tua rakyat yang kecil ini tuntutan ini. Mohon Bapak Hakim, tolong kami, berikan kami keadilan. Berikan keputusan semaksimal mungkin buat Putri yang mengetahui semua perencanaan pembunuhan ini. Menanggapi tuntutan jaksa kepada para terdakwa pembunuhan Yosua, mantan Hakim Agung Gayus Lumbun berpandangan para terdakwa bisa mendapat hukuman lebih berat atau justru lebih ringan dari tuntutan. Ada konsep yang bernama satu konsep perintah yang salah itu menjadikan misbruik van recht, artinya penyimpangan di perintah. Karena perintahnya masih diingatkan untuk tidak ya. Misbruik van recht ini merugikan yang memberi perintah. Andai kata dia bisa menolak, tidak misbruik ya, tidak ada penyimpangan,
oh tidak bisa dan ini melanggar atau ini tidak seperti yang ditolak oleh Ricky Rizal menolak. Kalau bisa begitu kan tidak ada terjadi. Maka ini dianggap satu misbruik van Recht yang merugikan pemberi perintah. Meski demikian, Kejaksaan Agung meminta beda tuntutan antara 5 terdakwa tidak menjadi polemik. Karena menurut Kejagung, hal ini wajar dalam proses penuntutan. Publik pun tinggal menanti kebijaksanaan dari hakim dalam kasus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Verdi Sambo dituntut penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Jaksa menyatakan tidak ada unsur yang bisa meringankan hukuman Sambo. Dan informasi ini sekaligus menutup iNewsroom malam hari ini. Saya Reinhard Sirait pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan luka dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara terdakwa Verdi Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Verdi Sambo memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Verdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya melanggar pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000.